Halo, bertemu lagi dengan Miss Resi di sini. Saatnya Miss Resi membuat video untuk kalian semua karena si korongnya. Ya, kali ini kita akan belajar satu materi. Setelah Roh Kudus kita belajar satu materi yang baru, dimana kalian sudah membuat video kan? Untuk di-upload di Instagram kalian masing-masing. Tiba saatnya Miss akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu kemajemukan. Kita akan belajar bersama mengenai hidup bersama di dalam kemajemukan. Kalau kita berbicara kemajemukan, maka kita akan berbicara kemajemukan di dalam sudut pandang Kristiani. Sebelum lebih jauh, Mimis menjelaskan kemajemukan di dalam sudut pandang Kristiani, maka Miss mau menjelaskan apa sih pandangan Allah mengenai kemajemukan itu sendiri, dan kemajemukan itu kalau dilihat dari sudut pandang Allah itu sendiri bagaimana. Kemajemukan sendiri merupakan anugerah Allah. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya setiap manusia Tuhan ciptakan unik. Bahkan manusia sekembar apapun memiliki perbedaan. Salah satunya adalah di dalam sidik jari. Tidak ada satupun manusia di dunia ini memiliki sidik jari yang sama. Nah, keperbedaan itu dimaksudkan Tuhan untuk kita saling melengkapi, bukan justru untuk saling memecah belah. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menggambarkan keberbedaan itu seumpama tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Tidak ada anggota tubuh yang dianggap paling penting. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Setiap anggota tubuh saling melengkapi. Setiap anggota tubuh memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Setiap anggota tubuh saling membutuhkan. Setiap anggota tubuh saling merasakan apa yang dialami anggota tubuh yang lain. Lalu sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana kita hidup di dalam kemajemukan sebagai seorang Kristen? Hidup di dalam kemajemukan berarti kita hidup di dalam keberbedaan, baik itu ras, agama, warna kulit, bahasa, negara, dan lain sebagainya. Di dalam kemajemukan yang ada, seringkali timbul berbagai macam konflik. Lalu, apa yang menyebabkan konflik di dalam kemajemukan itu sendiri? Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat menyatakan bahwa seringkali keegoisan manusia itu yang menyebabkan keperpecahan di dalam keberbedaan. Lalu, apa jawaban atas sikap dan kecenderungan manusia yang seringkali bersikap egois dan lain sebagainya? Rasul Paulus menuliskan juga di suratnya kepada jemaat Filipi, di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya, untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu dinyatakan Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Rasa saling menghargai, rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, sikap itulah yang perlu dipupuk di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Mau mendengar orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu juga merupakan sikap yang harus dikembangkan oleh kita selaku murid-murid Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan 3 sikap bagaimana kita harus menyikapi keberagaman yang ada. Sikap yang pertama adalah bersyukur untuk keberbedaan yang Tuhan sudah ciptakan bagi setiap kita.
Karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, sudah selayaknya kita mengucap syukur untuk keberagaman yang sudah Tuhan ciptakan bagi umat manusia. Sehingga di dalam keberagaman tersebut kita ada rasa saling melengkapi, rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sikap yang kedua adalah berpegang teguh pada iman Kristen. Maksudnya apa, Miss? Berpegang teguh pada iman Kristen, seharusnya orang-orang percaya dapat hidup di dalam kemajemukan tanpa kehilangan identitasnya. Tolong jelaskan lebih jauh lagi, Miss, mengenai hal tersebut. Seharusnya iman Kristen yang kita miliki itu seharusnya mempengaruhi kemajemukan itu sendiri, bukan kemajemukan yang mempengaruhi iman Kristen. Sehingga seperti yang Paulus nyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan bahwa pembaharuan budi itu terus harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sikap yang ketiga adalah sikap tidak membenci perbedaan tetapi saling mengasihi. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Lalu karakter bangsa apakah yang perlu kita kembangkan dari sikap tersebut? Sikap toleransi lah yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari selaku murid Kristus yang mencintai perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi tentang hidup bersama di dalam kemajemukan tanpa kehilangan identitas. Kiranya melalui penjelasan singkat yang sudah Miss perjelas hari ini, itu mampu menambah pengetahuan kalian mengenai hidup di dalam kemajemukan dalam sudut pandang Kristiani. Nah, sebelum hari libur kemarin kan Miss udah mengasih kalian tugas nih untuk kalian bikin video atau konten singkat yang kalian upload di Instagram kalian masing-masing, di tag ke Instagramnya Miss dan Instagram Penabur Sentul. Nah, selain tugas tersebut, ada satu tugas lain yang harus kalian ikuti. Nanti Miss akan invite kalian di Google Classroom. Kita akan bertemu di dalam Google Classroom. Kita akan membahas bersama-sama lebih lanjut di dalam penugasan. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam kondisi yang sehat, di dalam kondisi yang baik, dan Miss kangen banget bisa ketemu sama kalian di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.